itu Zakir Naik. Dia doktor dari India sana. Dia suka omong dan jelaskan Alkitab. Saya heran. Dia agama Islam, dia bukan omong Al-Quran, dia omong betul Alkitab. Kalau kami ini pendeta, kami bahas Alkitab, tak usah bahas Al-Quran. Betul? Kita di Indonesia hargai agama lain, betul? Tidak usah urus mereka punya, benar kan? Tapi donja urus ketempung. Kalau mau dihargai, tolong hargai. Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, kali ini kita tidak bahas tentang politik, tapi kita akan membahas salah satu kasus yang viral baru-baru ini tentang penistaan agama oleh salah satu umat Kristen yang bernama Rudy Simamora yang menghina Tuhan orang Muslim. Seperti apa? Mari kita lihat. Tiba-tiba 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian. Nah, 600 tahun kemudian datanglah Allah kalian. Nah, bagaimana mungkin kalian mau mempercayai itu kalau bukan karena ketakutan kalian sama ulama kalian? Ayo pikir dulu, pikir. Bagaimana mungkin kalian mau mempercayai Allah itu kalau kalian tidak ketakutan sama pemuka agama kalian? Coba berpikir, coba. Tuhan kalian itu baru ada abad ke-7. Mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Ayo, gimana cara berpikirnya? Baru muncul abad ke-7, ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi. Ada enggak satu orang manusia di muka bumi ini yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum abad ke-7? Takkan ada. Kalau Allah kan zat yang baru ada abad ke-7. Paling herannya aku, mengaku lagi dia menciptakan langit dan bumi. Allah mengaku pula Allah, tapi ini biang keroknya ini Allah. Memang ini biang keroknya Allah ini, mengaku-ngaku pula Allah ini menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Gara-gara dia banyak kali orang tersesat. Baru muncul dia ke-7, ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Di gua mana Allah sekarang ya? Biar pikir dulu aku ke situ dulu. Biar ku kuliti dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Begu gajah aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Begu Gajang. Tidak pernah Begu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Entah apa dulu yang ada di pikiran Allah ini, buang. Ngapainlah Allah ini datang ke ke-7? Siapa yang memanggil itu? Siapa yang memanggil Allah ini pertama sekali? Goblok sekali. Baru ada abad ke-7. Ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Nah, dari sinilah awal mulanya sehingga beberapa tokoh agama mengecam Rudy Simamora dan minta untuk ditangkap dari pihak kepolisian dan diproses secara hukum. Di tanah air ini adalah panglima. Kondusivitas hanya bisa terjamin bila ada penegakan hukum. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudy Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 jam P4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI. Ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak
Yang sebagian muslim, sebagian non muslim mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan ku kejar Allah kalian, akan ku kuliti Allah kalian. Ya, tapi ini manusia satu ini. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini si Rudi Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudi Simamora. Tangkap! Kamu orang benar-benar telah mengacak-ngacak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kamu mau coba-coba pecah belah ini elemen yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kamu keluar dari Indonesia. Enggak pantas kamu. Kamu kaum yang intoleran. Kamu kelompok yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak menghargai persemangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kebinekaan yang ada. Kamu hina Tuhan kami. Kami tidak akan diam. Ingat itu ya. Kamu orang Medan kan? Ini aparatur kepolisian harus segera tangkap. Ini adalah delik umum. Ini bukan delik aduan. Kepolisian harus segera. Kalau tidak ini akan terus kacau situasi. Karena dia biadab satu ini, Rudi Simamora. Saya Rahmat Baikuni dari depan Masjid Nurul Hidayah bersama Ketua Dewan PKM dan juga beliau adalah Ustadz Internasional MA mewakili jamaah Masjid Nurul Hidayah dan juga forum umat Islam Sumatera Utara. Dengan ini menyatakan sikap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Rudi Simamora belum berasal dari Medan itu merupakan suatu bentuk penodaan kepada umat Islam seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Maka insya Allah, saya ingatkan kepada Anda, Rudi Simamora, Anda berada di bumi Tuhan kami Allah, Anda tidak akan bisa pergi dari bumi. Artinya Anda kemanapun akan saya kejar. Maka sebelum kami berdua, kami minta kepada aparat kepolisian, silakan tegakkan supremasi hukum atas orang yang satu ini. Nah, sahabat vlogger, masalah Rudi Simamora bukan masalah yang baru terjadi di tanah air kita tercinta. Banyak sekali penghinaan agama yang terjadi dalam konteks bernegara, khususnya di Indonesia. Ya, coba kita lihat seperti video ini. Perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetujui, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus, karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya, tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Memang kalau kita membahas tentang agama di Indonesia, hal yang cukup sensitif ya menurut saya. Maka perlu ada kesadaran dari tiap-tiap umat yang sesungguhnya ini dibutuhkan dari setiap pribadi ya, untuk kita saling menghargai, saling menghormati ya dalam keyakinan kita masing-masing. Penistaan atau menghina agama ini bukan hanya terjadi di agama Muslim saja ya, tapi juga di agama Kristen juga banyak kalau kita lihat di beberapa video YouTube ya. Nah, saya adalah apologetika Kristen dan saya melihat sebenarnya banyak yang di YouTube ada beberapa apologetik Muslim yang menghina agama Kristen, dan saya tentunya tidak tinggal diam melihat ini. Perlu adanya jawaban yang meluruskan seperti ya sesuai dengan kebenaran dalam ajaran Kristen tentunya ya. Tidak jadi masalah bagi saya karena ini dalam konteks apologetika ya.
jika kita membahas status atau identitas sebagai apologetik Muslim tidak jadi persoalan, atau apologetik Kristen. Yang saya lihat di sini sosial media ya, salah satu YouTube kadang ini juga melewati batas sebenarnya ya. Tapi perlu juga diketahui bahwa kita apologetika Kristen hanya meluruskan saja ya, sesuai dengan kebenaran ajaran Kristen ya. Jadi apa yang menjadi komentari dari umat Muslim ada perlu jawaban dari kita umat Kristen ya. Bagi saya, jika oknum didapati menghina agama, ya silakan untuk ambil tindakan hukum dan diproses hukum, ya tidak jadi persoalan. Tapi jika ini dilihat sebagai wujud dari apologetika, maka perlu ada ruang untuk berdialog sehingga kita dari kedua-duanya dapat membela iman dari masing-masing agama. Tentunya akan menciptakan perbedaan, tapi ini akan lebih baik sebenarnya dan bijak dalam konteks apologetika, karena ini akan lepas dari jerat hukum atau proses hukum. Bagaimana sahabat vlogger? Silakan memberi komentarmu. Salam sehat.